Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 12 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk kelanjutan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya bacakan di dalam Pertama Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Setiap keluarga, setiap rumah tangga pada setiap tahun, pada bulan-bulan tertentu, sesuai dengan hari kelahiran dari anak-anak mereka, keluarga mereka, pastilah setiap keluarga itu menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena memang hari kelahiran itu adalah momen yang sangat spesial, di mana setiap orang yang mengalami ulang tahun mendapatkan ucapan-ucapan yang luar biasa untuk kehidupannya. Apalagi sekarang kalau kita sudah berada di zaman digital, berapa banyak kita bersahabat di media sosial, dan semua mereka yang melihat dan mengetahui hari kelahiran kita yang ditampilkan di medsos, maka berbondong-bondong semua orang akan mengucapkan selamat hari ulang tahun. Dan ada begitu banyak ucapan-ucapan yang amat luar biasa yang sifatnya tentu memberkati setiap pribadi yang mengalami ulang tahun. Karena itu memang momen ulang tahun adalah momen yang sangat spesial. Bahkan mungkin ada pribadi-pribadi tertentu yang melalui momen ulang tahun itu mendapatkan cukup banyak hadiah. Apakah dari orang tua, dari sanak saudaranya, ataupun sahabat dan kenalan yang dengan sukacita mau memberikan hadiah ulang tahun bagi mereka yang mengalaminya. Dan setiap orang yang mengalami ulang tahun pasti punya perasaan sukacita tersendiri. Itu memang momen yang sangat spesial. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berkenaan dengan itu, saya mau mengajak kita
untuk belajar dari kebenaran firman Allah di dalam pertama Samuel pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-26. Supaya melalui kebenaran firman ini setiap kita yang mengalami hari ulang tahun kita boleh dapat berefleksi seberapa jauh kita sedang bertumbuh, disukai oleh Tuhan dan juga oleh sesama kita umat manusia. Kita perhatikan ayat yang ke-26 dalam bacaan tadi. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di sini kita mendapatkan sebuah pengajaran yang sungguh bernilai karena kita bertemu dengan satu pribadi yang ternyata begitu spesial baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kebenaran firman Allah tadi menegaskan bahwa Samuel itu dalam mengalami pertumbuhannya dari hari ke hari justru semakin dia dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama umat manusia. Ini tentu penting untuk kita bisa renungkan. Sebab kalau kita belajar dari kenyataan hidup kita hari ini, tidak semua orang menjadi pribadi yang tumbuh dewasa dalam kehidupan rohaninya sebagai gambaran pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan. Hari ini kita menyaksikan cukup banyak orang yang mengalami pertumbuhan dan mengalami kedewasaan, tapi lebih banyak mengalami kedewasaan dalam kedagingan. Dia baru berusia muda, tapi sudah terlibat dalam berbagai-bagai pertikaian, berbagai-bagai percekcokan, berbagai-bagai permasalahan. Menjadi pribadi yang suka membuat gaduh, menjadi pribadi yang mendatangkan penderitaan bagi sesamanya, yang mengecewakan kehidupan keluarganya, yang mengecewakan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jauh sebelum hal itu kita alami hari ini, keadaan yang buruk itu sudah pernah dialami oleh kehidupan anak-anak dari Imam Eli. Kita ingat anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, terkenal sebagai anak-anak yang terjerat dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sekalipun mereka sebagai bagian dan yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di bait Allah, tetapi perilaku hidup mereka amat mengecewakan. Banyak tindakan yang begitu mengecewakan yang terjadi diakibatkan oleh Hofni dan Pinehas. Kita bisa perhatikan itu di dalam pertama Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan seterusnya. Kisah tentang kejahatan anak-anak Eli. Kalau demikian, maka dua pribadi ini menjadi amat berbeda dengan Samuel. Sekalipun Samuel pada waktu itu hidup bersama-sama dengan Hofni dan Pinehas, karena dia juga turut serta hidup
di rumah Imam Eli. Tapi ternyata Samuel tidak mengikuti perangai dan perilaku hidup dari Hofni dan Pinehas. Dia justru menampilkan perilaku hidup yang jauh lebih mulia dari yang ditampilkan oleh Hofni dan Pinehas. Dan firman Allah bersaksi dalam pertama Samuel pasal 2 ayat yang ke-26 tadi, bahwa dia makin bertumbuh, makin dewasa, makin besar, dan dia dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Ini menjadi bahan refleksi yang penting untuk kita ingat di dalam kehidupan kita. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang sedang mengalami sebuah pertumbuhan dan kita kemudian disenangi oleh Tuhan dan juga oleh sesama manusia? Ataukah justru kita hanya disenangi oleh manusia, tetapi Tuhan tidak senang terhadap kita karena kita menghadirkan perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan di hadirat Tuhan? Kalau kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-15, di sana menegaskan kepada kita bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini kita perhatikan pribadi-pribadi yang dikisahkan hidup mereka di dalam kitab suci, bahwa Samuel mampu menampilkan hidupnya dan memperhatikan hari-hari hidup itu dengan begitu rupa. Dia menampilkan hidup dalam waktu pemberian Tuhan itu dengan hidup seperti orang arif. Sementara Hofni dan Pinehas justru menampilkan dan mengisi hari-hari pemberian Tuhan itu dengan kehidupan seperti orang bebal, yang justru menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena perkenanan Tuhan. Kita bisa perhatikan di dalam kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-11. Di sana firman Allah berkata, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Kalau demikian, kalau ada di antara keluarga kita, anggota keluarga kita yang mengalami hari ulang tahun dan kita dapat merayakan itu, pertambahan usia itu, hidupnya masih ada diperpanjang, itu bukan bersumber dari diri pribadi yang dimaksud, tapi oleh karena Tuhan umur kita diperpanjang dan tahun-tahun hidup kita ditambah. Dan Raja Daud menyadari itu dengan sungguh. Karena itu kalau kita belajar di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, di sana firman Allah berkata begini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di depan pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba kita perhatikan, Daud itu adalah seorang raja.
Dia punya aktivitasnya begitu luar biasa banyaknya. Tapi dia bisa menata waktu yang ada, menggunakan waktu yang ada, memperhatikannya. Dia bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga ada waktu yang dia sediakan untuk dia bisa ada di pelataran Tuhan. Dia bisa ada di depan rumah Tuhan, pintu rumah Allahku. Dia tidak membiarkan hari-hari hidupnya dihabiskan di kemah-kemah orang fasik. Ini menjadi penting untuk kita bisa perhatikan di hari ini. Ingatlah, waktu hidup kita di bumi ini sangat terbatas. Karena itu Rasul Paulus katakan di dalam surat Filipi bahwa jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena itu kepada semua kita yang mengalami ulang tahun, setiap keluarga yang anak-anaknya Tuhan izinkan untuk bisa menemui hari ulang tahunnya dan dirayakan di dalam persekutuan keluarga, ingat, maknai hari-hari hidup itu supaya saudara-saudara disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh sesama umat manusia. Ini penting supaya demikian kita benar-benar hidup memaknai waktu pemberian Tuhan itu dengan baik di dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa, karena Allah sudah mencurahkan rohnya di dalam hidup kita. Dan dia dapat menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu kita pasti bisa menjadi pribadi yang semakin besar dan semakin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami pada setiap malam. Biarlah kami adalah orang-orang yang bertelinga, yang dapat mendengar firman-Mu dan memperhatikan itu, melakukan itu di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik rumah sakit di Kota Kupang atau di Pulau Jawa, yang ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, atau yang ada di Pulau Bali atau di mana saja umat-Mu sedang menjerit di rumah-rumah sakit. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka. Kalau Tuhan berkenan, biarlah mereka mengalami pemulihan. Dan hamba juga berdoa untuk semua umat-Mu yang mengalami berbagai kesusahan lainnya. Tuhan Yesus, tilihlah umat-Mu. Biarlah di dalam kedaulatan-Mu mereka boleh dilepaskan dan mengalami kelegaan. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.